Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur jikalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali masuk di dalam persekutuan Komisi Wanita. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan pujian yang mengatakan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita mohon pimpinan Tuhan supaya menguasai kita, hati, pikiran, dan setiap sikap kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur kasih karunia dan anugerah Tuhan masih melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Pada saat ini Bapa, bersama-sama kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah di dalam kebenaran firman Tuhan ini setiap hal boleh menjadi bagian-bagian yang harus kami kerjakan sebagai tanggung jawab orang percaya. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, pimpinlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah ibu-ibu sekalian mendengar istilah harakiri? Ya, istilah harakiri ini dikenal sebagai istilah yang terhormat di kalangan orang-orang Jepang. Harakiri merupakan sebutan bagi satu cara, yaitu di mana seseorang melakukan pembunuhan terhadap diri sendiri, tetapi ini dilakukan secara seremonial dan dipandang sangat terhormat bagi orang-orang Jepang. Mereka yang mengambil jalan harakiri pada umumnya berasal dari kalangan samurai, yaitu ketika mereka kalah di medan perang dan menanggung malu akibat kekalahan, sehingga untuk memulihkan reputasinya atau memulihkan kehormatannya sebagai seorang samurai, maka dia harus mengambil jalan harakiri, sehingga dengan demikian dia memperoleh kembali kehormatannya. Bagi orang-orang Jepang, rasa malu memiliki makna sendiri, tetapi bagi setiap kita orang-orang percaya, ketika kita mengalami kesulitan atau ketika kita mengalami kegagalan, bahkan mengalami penderitaan yang mungkin membuat kita merasa malu, itu merupakan hal yang wajar. Di dalam kemanusiaan kita mengalami rasa malu, itu adalah hal yang wajar. Tetapi perasaan malu dianggap tidak layak atau dianggap tidak wajar ketika kita malu menderita oleh karena nama Kristus. Ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini terkhususnya di dalam surat Petrus yang dituliskan ini menekankan bahwa setiap manusia yang hidup, setiap orang tidak akan lepas daripada yang namanya pencobaan. Oleh karena di dalam dunia banyak sekali kuasa-kuasa iblis yang menyerukan untuk menentang Injil. Kita tahu bahwa kuasa daripada si jahat tidak sejalan dengan kehendak Bapa, dengan kuasa Allah. Oleh karenanya menghadapi kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diperhadapkan pada setiap tantangan-tantangan, bahkan kepada setiap penderitaan yang ada. Mungkin itu berasal dari pencobaan si jahat, atau mungkin juga berasal dari ujian yang Allah izinkan terjadi. Bagi setiap kita orang percaya yang hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita memiliki iman yang kokoh, kita memiliki kesetiaan, dan kita mengasihi Injil di dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, tetapi Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Kalau kita boleh bertanya, atau mungkin ibu-ibu sekalian memiliki pertanyaan, mengapakah orang percaya identik dengan penderitaan, bukan dengan sukacita atau bukan dengan kebahagiaan? Atau bukankah firman Tuhan yang disampaikan di hari Minggu lalu mengatakan bahwa ada jaminan keselamatan di bumi bagi orang percaya? Kemudian mengapakah hari ini kita diajak merenungkan satu tema yang mengatakan saat penderitaan datang bagi orang-orang Kristen? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama mari bersama-sama kita melihat sejatinya kehidupan orang percaya ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Bagaimanakah kehidupan orang percaya ketika dia dipanggil oleh Tuhan? Ketika kita mengingat panggilan Tuhan bagi setiap kita orang percaya adalah kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan, kita dipanggil dipersatukan di dalam terangnya, kemudian kita dipanggil untuk masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi bukan hanya itu. Orang percaya dipanggil untuk bersukacita di dalam Kristus, dan juga orang percaya dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Jangan lupakan bagian yang kedua ini. Di dalam Kristus kita beroleh sukacita, tetapi di dalam Kristus pun kita beroleh penderitaan yang sama dengan yang dihadapi olehnya. Kalimat ini disampaikan pada pasal sebelumnya, yaitu di pasal 2 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah di dalam Dia, di dalam Kristus, di mana menderita karena mempertahankan kebenaran, karena setia di dalam iman, karena melawan dosa, dan karena hidup mengarah kepada Tuhan. Bukan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh kehendak sendiri atau penderitaan yang disebabkan oleh dosa seperti yang disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu membunuh karena menjadi penjahat atau menjadi pengacau atau merampok atau mungkin berzina atau lain sebagainya. Itu adalah penderitaan-penderitaan yang membuat kita merasa malu karena perbuatan kita yang tidak sepadan dengan apa yang diteladankan oleh Kristus. Tetapi di sini disampaikan kepada setiap kita bahwa berbahagialah setiap kita ketika kita mengambil bagian penderitaan Kristus oleh karena mempertahankan kepercayaan dan iman kita di dalam Dia. Sehingga penderitaan akibat kebenaran ini menjadi bukti kesungguhan dari pengabdian kita kepada Kristus. Karena kita mengikuti jejaknya, karena kita mengikuti teladannya. Hal ini bukanlah sesuatu yang memalukan, namun ini adalah sesuatu yang justru memuliakan Tuhan. Calvin mengatakan ada dua hal di mana orang Kristen harus serupa dengan Kristus. Dua hal yang harus dilakukan oleh seorang Kristen atau yang harus dijalani seorang Kristen untuk serupa dengan Kristus, yaitu yang pertama adalah serupa di dalam penderitaannya. Disampaikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 20, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Firman Tuhan yang disampaikan kepada para murid pun juga demikian. Jikalau dunia menolak engkau, maka dunia menolak aku. Bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan Kristus yang diberikan kepada setiap kita, mengajak kita dan mengarahkan kita, bagaimana selayaknya kita harus menghidupi kehidupan iman kita. Menjadi serupa dengan Kristus, mungkin saja kita tidak akan hanya beroleh sukacita, tetapi kita juga akan menerima penghinaan, kita akan menerima celaan, atau bahkan orang-orang di sekitar kita memusuhi kita. Tetapi untuk itulah kita dipanggil. Yang pertama adalah serupa di dalam penderitaannya, dan yang kedua adalah serupa di dalam kekudusannya. Roma 6 ayatnya yang keempat, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dan Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kehendak Bapa, demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru. Allah senantiasa menghendaki kekudusan umatnya di hadapannya. Oleh karena Allah adalah yang kudus. Oleh sebab itu, di dalam meneladani setiap hal yang sudah Kristus contohkan, teladankan kepada setiap kita, marilah kita memperhatikan bagian-bagian penting ini. Allah berkenan kepada kehidupan setiap umat yang sejalan, yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Menjalani itu semua, Tuhan senantiasa menyertakan penyertaannya bagi setiap kita. Tuhan menyertai para rasul, para murid ketika mereka diutus, dan Tuhan menyertai setiap kita ketika Dia memanggil dan memilih kita. Penyertaannya itulah yang membuat kita mampu, yang membuat kita kuat menghadapi berbagai godaan dan berbagai tantangan. Setiap orang percaya diajak untuk tetap memiliki sukacita, sekalipun kita menghadapi penderitaan. Sukacita yang senantiasa kita tampilkan, yang senantiasa kita rasakan, hingga Tuhan menyatakan kemuliaannya pada saatnya. Di ayatnya yang ke-13, di pasalnya yang keempat, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya pada saat yang Dia kehendaki, maka segala penderitaan yang kita alami akan digantikan dengan segala sukacita dan kegembiraan yang berasal daripada sorgawi. Itu adalah bagian yang pertama, di mana sejatinya orang Kristen dipanggil adalah untuk bersukacita dan untuk menderita bersama dengan Kristus Tuhan kita. Yang kedua adalah orang percaya dipanggil untuk menjadi teladan. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk memberikan dampak, untuk memberikan teladan kepada sesama kita, supaya ketika orang lain melihat kita, orang lain menilai kita, maka mereka akan memuliakan nama Tuhan. Oh, ternyata seorang yang percaya kepada Kristus, seorang Kristen ini adalah seorang yang sungguh-sungguh meneladani Tuhannya. Tetapi terkadang ibu-ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi berbeda itu tidak selalu dipandang baik. Namun di dalam keberbedaan kita tidak berbeda untuk serupa dengan dunia, tetapi kita berbeda untuk serupa dengan siapa yang kita imani. Kita dipanggil untuk memberikan teladan, kita dipanggil untuk meninggalkan dampak yang baik. Ketika kita melihat kembali perjalanan iman dan para murid Tuhan Yesus yang diutus, bahkan juga para rasul, bahkan terlebih juga kehidupan Yesus sendiri ketika Dia melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Dia menjalani pelayanannya untuk memberitakan kabar tentang kerajaan surga, bahkan juga untuk mengabarkan tentang kebenaran Injil, dan bahkan juga memberikan teladan yang baik, justru di dalam keberbedaannya, para murid dan juga para rasul dan bahkan Yesus sendiri berbeda dengan dunia, mereka malah mengalami kesulitan dan banyak sekali penolakan yang dialami. Artinya menjadi berbeda tidak selalu mendapat penilaian yang baik. Tetapi yang menilai setiap kita bukanlah dunia. Yang menilai setiap kita bukanlah manusia. Tetapi justru yang telah memanggil kita lah yang akan menilai setiap kita. Apakah sungguh-sungguh teladan yang kita berikan dan kita tinggalkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita adalah teladan yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkannya? Atau malah hanya meneladankan diri kita sendiri? Di dalam kebesaran, di dalam kesuksesan, atau di dalam kekuatan diri sendiri. Mungkin selama ini di dalam perjalanan iman kita menjadi seorang yang percaya, menjadi seorang Kristen, kita banyak mengalami cacian. Kita banyak mengalami hinaan, bahkan kita dimusuhi. Mungkin saja yang terjadi di dalam gereja atau bahkan yang terjadi di luar gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran kita yang dipanggil untuk berbeda dengan dunia memiliki tugas untuk menyampaikan teladan yang baik. Teladan yang telah diwariskan kepada setiap kita oleh Tuhan kita. Menjadi garam dan terang merupakan cara hidup yang harus dilakukan oleh orang percaya. Yaitu supaya orang lain melihat perbuatan dan teladan kita yang baik sehingga memuliakan Bapa yang di sorga. Namun jika teladan kita justru tidak baik, maka tidak ada lagi gunanya selain diinjak atau dibuang orang. Di ayatnya yang ke-19, pasalnya yang keempat yang sudah kita baca disampaikan bahwa karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Berbuat baik yang dimaksudkan di sini apa? Yaitu berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Berbuat baik bukan karena supaya kita mendapat pahala, atau berbuat baik supaya kita mendapat keselamatan, tidak. Tetapi berbuat baik yang disampaikan di sini adalah bagaimana kita mensyukuri setiap hal yang sudah Allah berikan kepada setiap kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menderita sebagai seorang Kristen yang harus kita ketahui adalah itu bagian dalam kehidupan saya dan ibu-ibu sekalian. Tetapi di dalam penderitaan yang karena nama Kristus, Tuhan menganugerahkan sukacita tersendiri bagi kita untuk menjadi penghiburan dan kekuatan menghadapi segala penderitaan, segala kesusahan. Sekalipun kita dinista karena iman kepada Kristus, namun Roh Allah yang ada pada kita senantiasa menyertai.
Sehingga di dalam bagian perenungan kita sore hari ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi atau saat penderitaan itu datang? Apa yang bisa kita kerjakan saat penderitaan sebagai Kristen itu Tuhan izinkan terjadi? Apakah kita hanya menyesali mengapa saya menjadi seorang Kristen? Mengapa saya percaya kepada Allah? Atau kita hanya berdiam diri menikmati penderitaan itu dan kita berpasrah pada keadaan dan pada waktu? Justru di dalam menghadapi penderitaan itu Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi pribadi yang memiliki kedewasaan iman, memiliki kerohanian yang baik. Justru semakin erat hubungan kita bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya, hal yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi penderitaan yang datang sebagai seorang Kristen adalah yang pertama, mempersiapkan diri dengan sungguh. Mempersiapkan diri dengan sungguh ini seperti yang disampaikan di pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mempersiapkan diri di sini yang disampaikan adalah seperti memperlengkapi atau mempersenjatai diri. Kalau di dalam terjemahan Alkitab NIV di sana menyampaikan terjemahannya demikian. Karena Kristus menderita dalam tubuhnya, persenjatailah dirimu sendiri dengan sikap yang sama. Karena ia telah menderita dalam tubuhnya, sudah selesai dengan dosa. Maksud yang disampaikan di sini adalah di dalam persatuan dengan Kristus kita harus membuang dosa. Segala keinginan untuk melakukan dosa kita harus membuang dan kita harus meninggalkan, dan mata kita hanya terarah hanya kepada Allah. Menjalani kehidupan kita hari ini atau hari esok, pastilah ibu-ibu memiliki persiapan atau perencanaan. Contoh misalkan, esok hari saya mau masak apa? Kemudian esok hari apa yang akan saya kerjakan? Apakah membereskan rumah atau mencuci baju atau lain sebagainya? Kemudian kita pasti berpikiran esok hari apa yang akan terjadi? Esok hari apa yang akan saya hadapi? Kita pasti berpikir dan merencanakan apa saja yang akan kita persiapkan untuk hari esok. Untuk menghadapi dan menjalani hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Demikian juga dengan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan iman kita yang semakin hari mungkin kita mengalami jalan yang terjal. Sehingga memperlengkapi diri dengan persenjataan Allah ini adalah sangat penting, sangat perlu bagi setiap kita. Memperlengkapi diri di dalam kebenaran firman, memperlengkapi diri bersama dengan Allah di dalam doa, bahkan di dalam persekutuan dan bahkan di dalam pengharapan kepada Allah kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini setiap kita diajarkan bahwa jangan hanya kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menghindarkan setiap kita dari segala penderitaan yang ada. Untuk terus Tuhan lepaskan saya dari penderitaan, Tuhan jauhkan saya dari penderitaan. Kita tidak bisa menghindari setiap hal itu dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita meminta di hadapan Tuhan pundak yang kuat, lutut yang kuat untuk menghadapi dan menjalani segala hal yang membuat kita kesakitan, segala hal yang membuat kita seperti hilang harapan. Tetapi yakinlah bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi saya dan ibu-ibu sekalian. Ketika Tuhan memilih setiap kita menjadi orang percaya, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Bahkan sekalipun kita jatuh, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tidak berdaya. Hanya milikilah pengharapan kepada Tuhan. Hanya setialah di dalamnya. Mintalah kekuatan kepadanya, supaya kita mampu menghadapi setiap hal yang membuat kita menderita.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mempersiapkan diri dan memperlengkapi diri ini adalah satu proses yang penting, satu proses yang perlu dalam kehidupan kita. Mari terus memperbaiki relasi kita bersama dengan Tuhan. Mari terus memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kebenarannya lah yang menuntun kita. Kebenarannya lah yang membukakan setiap pemahaman dan pemikiran kita. Itu adalah bagian yang pertama. Apa yang bisa kita kerjakan ketika penderitaan datang kepada setiap kita, yaitu memperlengkapi diri di dalam Tuhan, mempersiapkan diri dengan lebih lagi. Yang kedua, bagaimanakah cara kita menghadapi penderitaan ketika penderitaan itu datang? Kuncinya adalah percaya pada penyertaan Tuhan. Ibu-ibu ingat apa syarat menjadi seorang pengikut Kristus? Syarat menjadi pengikut Kristus yang pertama adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Kita perhatikan 3 kata ini. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Kita melihat bahwa tiga hal ini seperti seakan itu semua adalah menuju pada penderitaan. Menyangkali diri kita, memikul salib, kemudian mengikut Dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menyampaikan amanat agungnya kepada para murid, ketika Dia mengutus para muridnya, kalimat berkat yang disampaikan kepada para murid adalah, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan kalimat berkat ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya di sini Tuhan tahu ketika Tuhan mengutus mereka untuk pergi, apa yang akan mereka hadapi Tuhan tahu. Kesulitan apa? Penderitaan apa? Bahkan mungkin penganiayaan apa yang akan mereka hadapi Tuhan tahu. Sehingga untuk menguatkan setiap mereka, Tuhan mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa," artinya selalu, setiap hari, setiap waktu, sampai kepada kesudahan dunia. Begitu pula dengan saya dan juga ibu-ibu sekalian. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan hadir bagi kita. Tuhan mendampingi kita, Tuhan menemani kita, bahkan Dia ikut serta bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan mengajarkan supaya kita tidak menjadi pribadi yang selalu gelisah, tidak selalu menjadi pribadi yang takut menghadapi penderitaan, atau bahkan takut menjadi pengikut Kristus. Penyertaan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita adalah untuk menguatkan kita, untuk menghiburkan setiap kita. Berbicara tentang penyertaan Tuhan, penyertaan yang disampaikan di sini bukan hanya diberikan kepada setiap kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari, bukan hanya diberikan kepada setiap para murid yang akan pergi memberitakan Injil, tetapi diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Terlebih mungkin bagi setiap kita yang pada saat ini mengalami kesepian, mengalami kesendirian, oleh karena kita jauh daripada keluarga, atau bahkan mungkin kita berada di dalam posisi yang tidak memiliki sanak saudara di samping kanan dan kiri kita. Di sana Tuhan hadir, menghiburkan kita, menjadi sobat kita yang sejati. Tuhan hadir dan menemani setiap kita. Di saat penderitaan datang, Tuhan selalu ada. Saat penderitaan datang, mari kita terus mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, dan mari kita terus percaya pada penyertaan Tuhan. Oleh karena bersama dengan Tuhan, kita mampu melaluinya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini menguatkan setiap kita, dan juga memberkati setiap kita, menjalani hari-hari sebagai orang Kristen, menjalani hari-hari di dalam mempertahankan iman kita, supaya kita senantiasa menjadi jemaat-jemaat dan pribadi-pribadi yang bertumbuh hanya ke arah Kristus. Tuhan memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita menutup perenungan firman Tuhan pada sore hari ini.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini bersama-sama kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada setiap kami. Bahwa di dalam setiap hal yang kami hadapi sebagai seorang Kristen, di dalam tantangan, di dalam kesusahan, kesulitan, dan bahkan penderitaan, Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami. Tuhan senantiasa hadir menguatkan kami dan memberikan kami sukacita. Tuhan tolonglah setiap kami menjalani hari-hari kami sebagai seorang yang terus mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan setiap kami jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama-Mu. Tetapi biarlah di dalam setiap segi kehidupan kami Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Sebagai bentuk bagaimana kami sungguh-sungguh menghidupi Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap kami, jemaat Tuhan dimanapun setiap kami berada bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Supaya di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga, kami menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan siap hidup bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah pujian ini boleh memberikan kepada setiap kita kekuatan dan sukacita untuk menjalani setiap hal yang akan kita hadapi di kedepannya. Kita pujikan bersama kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari ibu-ibu sekalian, pada saat ini kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Yang pertama kita berdoa untuk Indonesia, terus kita mendukung doa untuk tim medis dan para tim ahli yang pada saat ini masih terus mengadakan tahap uji coba untuk vaksin COVID-19 dan memasuki tahap yang ketiga. Kita terus berdoa untuk proses selanjutnya supaya Tuhan menolong setiap mereka. Juga perencanaan untuk memproduksi vaksin ini pada pertengahan tahun 2021 supaya Tuhan menolong setiap hal yang mereka kerjakan dan biarlah kiranya vaksin ini boleh menjadi salah satu alat Tuhan untuk menyatakan pemulihan Tuhan bagi Indonesia. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami terus mendukung doa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sampai hari ini campur tangan Tuhan senantiasa ada bagi bangsa kami. Terus mendukung doa untuk setiap tim medis dan para tim ahli yang juga terus mengadakan penguji cobaan untuk vaksin COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan tolong setiap mereka dalam mengerjakan setiap bagian mereka, berikanlah setiap mereka kesehatan juga kekuatan. Kami juga berdoa untuk rencana diproduksinya
vaksin ini pada tahun 2021 mendatang. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong dan memberkati di dalam setiap prosesnya. Kami percaya Tuhan memelihara Indonesia, kami percaya Tuhan menyatakan pemulihan atas Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi setiap kami. Bapa, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia, bahkan juga untuk setiap kepemerintahan yang ada. Biarlah setiap masing-masing pribadi dari kami memiliki perasaan yang takut akan Tuhan, gentar akan Tuhan, supaya di dalam kehidupan setiap kami menjalani hari-hari yang tidak menentu ini, kami tetap memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, inilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk anggota Persekutuan Komisi Wanita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Ibu Yuni yang juga bergumul untuk keponakannya di Jakarta yang bernama Rasta, yang pada saat ini mengalami sakit demam berdarah. Kita terus mendukung doa supaya Tuhan tolong di dalam perawatan yang dilakukan oleh Raska, supaya Tuhan juga memulihkan keadaan Raska. Kita juga mendukung doa untuk Ibu Dian yang menghadapi pergumulan, menghadapi hari-harinya. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai. Kita juga mendukung doa untuk Ibu Susana, untuk Aiyong Liu dan Ibu Santoso di dalam kesehatan mereka dan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Juga kita berdoa untuk Ibu Senia yang tangannya sering kesemutan dan merasa mudah lelah. Kita berdoa supaya Tuhan menolong. Juga untuk Mak Teing yang kakinya sudah mulai melemah, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan. Mungkin bagi ibu-ibu sekalian juga yang ingin didoakan, ibu-ibu sekalian bisa mengirimkan pokok doa kepada kami, sehingga di dalam persekutuan berikutnya kami juga akan mendoakan ibu-ibu sekalian. Mari pada saat ini kita mendukung doa untuk beberapa nama ibu-ibu ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga mendukung doa untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam Persekutuan Komisi Wanita. Mendukung doa untuk setiap kesehatan mereka, mendukung doa untuk setiap perekonomian mereka, bahkan juga setiap hal yang sedang mereka hadapi. Pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Yuni ya Tuhan, di dalam kesehatannya, bahkan di dalam kesehariannya, bahkan juga yang sedang bergumul oleh karena keponakannya yang sedang mengalami sakit demam berdarah. Kami berdoa Tuhan tolonglah, jamahlah dia supaya semakin hari keponakannya yang bernama Raska ini dipulihkan dan diberikan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Dian di dalam menjalani hari-harinya, bahkan juga mungkin di dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Bila kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan sukacita, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Mengikut Tuhan di dalam setiap konsekuensi yang harus dihadapi, tetap dijalani dengan perasaan yang sukacita dan perasaan yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Kami juga mendukung doa untuk kesehatan daripada Ibu Susana, untuk Aiyong Liu, bahkan juga untuk Ibu Santoso. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan setiap mereka, bersama dengan keluarga mereka atau bahkan bersama dengan orang-orang yang mengasihi mereka. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memberkati, mendampingi setiap mereka, menghiburkan setiap mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Ibu Senia yang pada akhir-akhir ini di mana tangannya sering mengalami kesemutan dan mudah lelah, bahkan juga menjalani pekerjaannya yang setiap hari harus pulang pergi Surabaya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, melindungi di dalam setiap perjalanannya, bahkan juga menolong dia di dalam pemulihannya. Kami juga terus berdoa untuk Mak Teing Tuhan, di mana kakinya yang sudah mulai melemah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan senantiasa menghiburkan hatinya. Kami terus berdoa juga untuk setiap ibu-ibu anggota Komisi Wanita yang lain yang juga mungkin menghadapi persoalan yang sama. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Berikanlah kepada setiap kami, anggota Komisi Wanita, hati yang terus berpengharapan di hadapan Tuhan. Oleh karena di hadapan Tuhan dan di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Berdoa juga menyerahkan untuk iman kerohanian setiap kami ya Bapa, menjalani hari-hari kami yang
harus terus berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kami keteguhan hati, kesetiaan untuk senantiasa berserah dan bersandar kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, inilah setiap kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam persekutuan kami sore hari ini. Tuhan boleh menyertai kami dari awal persekutuan kami hingga akhirnya. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menolong setiap kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, memberkati setiap kita dan menyertai setiap kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.